di tombol merah di bawah ini. Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menunjukkan tampilan apabila sahabat pekerja masih terkendala dengan ketidaksesuaian data antara data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan data aktual saat ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat buat sahabat pekerja yang sudah dilakukan pencairan bantuan subsidi upah, baik itu pada tahap pertama maupun pada tahap kedua. Dan untuk yang tahap ketiga masih dalam proses checklist dan verifikasi oleh Kemenaker. Oke sahabat pekerja, jadi yang belum dilakukan pencairan harap bersabar, karena memang ini dilakukannya secara bertahap dan bukan serentak. Bisa saja sahabat pekerja masuk dalam tahap ketiga, bisa saja juga malah masuk dalam tahap kedua tapi belum terrealisasi atau masih dalam proses. Oke sahabat pekerja, semoga dalam tahap ketiga ini peluangnya semakin besar, karena data yang diserahkan BPJS Ketenagakerjaan ke Kemenaker pada tahap 3 itu berjumlah 3.500.000 data calon penerima bantuan subsidi upah. Semoga peluangnya lebih besar, lebih banyak, jadi sahabat pekerja bisa menerima jauh lebih banyak dari tahap pertama dan tahap kedua, dan semoga datanya itu tidak ada yang tidak valid, valid semua, semoga saja, amin. Oke sahabat pekerja, jadi untuk data tidak valid ataupun valid itu harus dicek ya dari sekarang. Kenapa saya bilang cek dari sekarang? Karena idealnya untuk data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan haruslah update, haruslah sesuai dengan data aktual saat ini. Apabila ditemukan masih ada ketidaksesuaian data antara data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan data aktual saat ini, itu akan menjadi kendala yaitu baik dalam mau melakukan daftar login BPJS TKU, baik itu pada saat klaim proses jaminan hari tua, maupun juga untuk proses bantuan subsidi upah dari pemerintah tersebut. Jadi untuk cara ceknya sahabat pekerja bisa melakukan melalui aplikasi BPJS TKU bagi yang sudah berhasil daftar login. Nah, apabila ditemukan nomor KTP maupun tanggal lahir beda, ya mungkin saja sahabat pekerja setelah daftar aplikasi BPJS TKU terusnya pindah alamat, pindah KK, atau ganti KTP nicknya berubah, itu bisa saja terjadi. Harus dilakukan koreksi dari sekarang agar tidak menjadi kendala sewaktu-waktu sahabat pekerja klaim jaminan hari tua. Nah, buat sahabat pekerja yang belum berhasil daftar login aplikasi BPJS TKU, penyebabnya bisa jadi ketidaksesuaian data tersebut. Ketidaksesuaian data itu bisa saja terjadi karena salah penulisan nama lengkap, salah penulisan tanggal lahir, maupun salah penulisan nomor induk pendudukan. Jadi banyak banget nih sahabat pekerja yang kesulitan untuk daftar login BPJS TKU. Padahal ini aplikasi yang sangat diperlukan untuk apakah kita masuk kriteria persyaratan dalam memperoleh bantuan subsidi upah dari pemerintah. Nah, untuk menanggulangi hal ini, apabila masih ada yang susah daftar login ataupun error BPJS TKU-nya, saran saya datangi HRD, nggak ada salahnya minta cek data yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sekiranya pakai data yang apa, disesuaikan dengan data saat ini. Apabila ada ketidaksesuaian, langsung lakukan koreksi data. Jadi di HRD itu sudah ada formulir perubahan data ataupun koreksi data. Sahabat pekerja tinggal minta dan fotokopi KTP serta nomor KPJ-nya di fotokopi ataupun di scan.
nanti pihak HRD akan melanjuti ke pembina BPJS Ketenagakerjaan untuk diproses lanjut agar update. Nah, jadi untuk proses koreksi data sebenarnya sahabat pekerja bisa datang juga ke cabang, asalkan cabang yang tempat perusahaan terdaftar. Nah, caranya sama, formulir yang sudah diisi dan ditandatangani serta distempel oleh pihak perusahaan itu dibawa. Jangan lupa bawa dengan fotokopi kartu kepesertaan dan juga fotokopi kartu KTP. Itu nanti diserahkan ke petugas cabang tempat perusahaan terdaftar. Itu pun bisa. Nah, oke sahabat pekerja, jadi saran saya untuk sekarang juga ya, lakukan cek, karena batas untuk penerima bantuan subsidi upah ini yang datanya belum sesuai, yang datanya tidak valid, ataupun yang rekeningnya tidak valid, itu masih dikasih kesempatan sampai dengan tanggal 15 September 2020. Dibutuhkan peran aktif dari pemberi kerja atau perusahaan dan juga HRD untuk mengkoordinir peserta karyawan aktifnya untuk segera mengumpulkan rekening bagi yang belum mempunyai rekening. Dan yang sudah mempunyai rekening tapi rekeningnya tidak aktif ataupun pasif, langsung perbaiki ke bank yang bersangkutan untuk diaktifkan kembali dan diproses oleh HRD ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke sahabat pekerja, buat tampilan apabila nomor induk kependudukan itu tidak valid, tampilannya akan seperti ini. Di situ akan ada tulisan bahwa status kepesertaan tidak valid. Dan untuk yang statusnya valid, di situ akan ada keterangan dengan status valid. Jadi pihak HRD bisa mengecek semua status peserta karyawan yang aktif itu, status nomor induk kependudukannya bagaimana, apakah valid atau tidak valid. Oke sahabat pekerja, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih.